Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak dapat membuktikannya? Begitulah awalnya bagi kebanyakan pria, bukan dengan pengakuan dramatis, bukan dengan tanda-tanda yang jelas, tetapi dengan perubahan energi yang halus. Pada saat banyak pria menyadari ada sesuatu yang berubah, ceritanya sudah dipersiapkan, alasan-alasan sudah disiapkan, dan setiap reaksi sudah diukur dengan cermat. Tetapi inilah yang tidak dipahami kebanyakan orang. Situasi seperti ini sering mengikuti pola emosional yang dapat dikenali. Jika Anda mengetahui tahapannya sejak dini, Anda berhenti bereaksi secara membabi buta dan mulai melihat dengan jelas. Hari ini, kita akan membahas 7 tahapan pergeseran hubungan tersembunyi, tanda-tanda, perilaku, dan psikologi di balik masing-masing tahapan. Tetaplah di sini sampai tahap 5. Karena biasanya disitulah kebenaran mulai terungkap. Tahap 1. Pergeseran emosional belum ada hal yang jelas terjadi. Mungkin tidak ada orang lain yang terlibat. Tidak ada pengkhianatan. Tidak ada rencana. Tetapi sesuatu di dalam dirinya terasa tidak tenang. Dia menjadi lebih pendiam, kurang penyayang, sedikit menjauh, hadir secara fisik, tetapi secara mental berada di tempat lain. Percakapan terasa hambar, tawanya terasa dipaksakan. Sebagian besar pria menganggap tahap ini sebagai stres, kelelahan, atau perubahan suasana hati. Terkadang memang begitu, tetapi terkadang itu adalah keheningan sebelum badai. Tahap ini penting karena jarak emosional jarang muncul dalam semalam. Jarak itu terbentuk secara perlahan terlebih dahulu. Tahap 2. Pembukaan ini adalah saat seseorang yang baru memasuki kehidupan. Seringkali tidak berbahaya di permukaan. Seorang rekan kerja yang membuatnya tertawa. Seorang kenalan lama yang tiba-tiba kembali. Seseorang yang memberinya perhatian yang sudah lama tidak dia rasakan. Mungkin tidak ada hal fisik yang terjadi. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak berarti apa-apa. Tetapi secara emosional, perbandingan sudah dimulai. Dia lebih sering tersenyum pada pesan, menyebut namanya dengan santai, memperhatikan reaksi Anda dengan cermat. Penyebutan santai itu, terkadang itu sama sekali tidak santai. Itu adalah ujian. Tahap 3. Pembenaran. Sekarang pikiran mulai membangun alasan. Hal-hal yang pernah dia toleransi, tiba-tiba terasa tak tertahankan. Kekurangan Anda menjadi lebih besar dari sebelumnya. Masalah yang sudah ada selama bertahun-tahun kini terasa mendesak. Mengapa? Karena orang sering membutuhkan pembenaran internal sebelum melanggar batasan. Mereka membutuhkan cerita yang membuat mereka merasa benar. Dia mungkin menjadi lebih dingin, lebih kritis, lebih sulit dijangkau secara emosional. Jarak ini bukanlah kebetulan. Seringkali ada tujuannya. Tahap 4. Uji coba. Sekarang perilaku berubah dalam hal-hal kecil. Pulang lebih larut, bersikap samar tentang rencana, menghilangkan detail dari cerita, bertindak normal sambil memperhatikan seberapa banyak yang Anda perhatikan. Setiap respons yang Anda berikan menjadi informasi. Jika Anda meledak secara emosional, Anda mengungkapkan niat Anda. Jika Anda mengabaikan semuanya, kepercayaan diri tumbuh. Langkah paling cerdas di sini adalah pengamatan yang tenang. Perhatikan pola. Tetap tenang. Kumpulkan kejelasan sebelum bereaksi. Tahap 5. Kunci kepercayaan diri. Disinilah orang sering menjadi ceroboh. Setelah menguji batasan dan tidak melihat konsekuensi besar, kewaspadaan menurun. Cerita menjadi lebih ceroboh. Waktu menjadi meleset. Kebiasaan menggunakan telepon berubah. Kesalahan kecil terjadi. Mengapa? Karena begitu seseorang merasa aman, mereka berhenti menjaga diri mereka dengan sangat hati-hati. Tahap ini seringkali mengungkapkan lebih banyak kebenaran daripada konfrontasi. Kuncinya di sini adalah kesabaran,
bukan kepanikan. Tahap 6. Rutinitas apa yang dulunya berisiko menjadi normal. Sekarang ada ritme, sebuah sistem, dunia emosional yang terpisah dikelola secara bersamaan. Ini menciptakan jenis kelelahan baru. Bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan karena kinerja yang konstan. Dia mungkin tampak sangat tenang, terlalu terkontrol, sangat terukur di sekitar Anda. Terkadang ketenangan itu bukanlah kedamaian. Itu adalah manajemen. Tahap 7, penguraian akhirnya, retkan muncul. Hampir selalu begitu. Sebuah cerita berhenti masuk akal. Detail tidak selaras. Beban emosional menjadi terlalu berat, atau bersembunyi berhenti menjadi penting. Kebanyakan pria berpikir disinilah cerita dimulai. Bukan. Pada tahap 7, cerita sebenarnya telah terjadi sejak lama. Perbedaannya sederhana. Beberapa pria datang ke sini dalam keadaan terkejut dan bingung. Yang lain datang dengan informasi yang cukup, tenang, dan sudah memahami kebenaran. Kesimpulan akhir ini bukan tentang paranoia atau mengendalikan seseorang. Ini tentang kesadaran emosional. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar kejujuran, komunikasi, dan saling menghormati.